Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Polisi di Padang menangkap maling spesialis kupak rumah. Pencuri di Payakumbuh jadikan ladang cabai sebagai sasaran baru. Anggota Satuan Polisi Pamung Praja tangkap 3 badut pengemis di jalan raya. Sebuah mobil minibus yang tengah melintasi jalur Sicincin Malala Balingka Selasa pagi terjebak longsor. Mesin kendaraan tiba-tiba mati, diduga karena terendam air dan lumpur. Dari video amatir ini, sejumlah warga berusaha membantu pemilik kendaraan untuk mengevakuasi mobil tersebut. Longsor terjadi pada Senin malam karena sejak beberapa hari lalu hujan deras mengguyur daerah itu. Material longsor menutup ruas jalan lintas Sicincin Malala Balingka, tepatnya di daerah Batu Baapi, Nagari Malala Timur, Kecamatan Malala. Hingga Selasa petang, material longsor berupa tanah dan bebatuan masih menutupi jalan sepanjang 10 meter dengan ketinggian 1 meter. Akibat peristiwa tersebut, jalur Simaka ditutup sementara. Waktu sementara waktu jalan Malala Sicincin kita tutup sementara karena ada 3 titik longsor terjadi di Kecamatan Malala yang tidak bisa kita lalui. Saat ini kami tengah menunggu bantuan alat berat. Sejak dibangun 20 tahun lalu, ruas jalan Sicincin Malala Balingka tak berfungsi sebagaimana mestinya. Jalan ini dibangun untuk mengurai kemacetan di ruas jalan Padang Kayu Tanam Padang Panjang. Namun faktanya, banyak pengemudi yang menghindarinya karena sering terjadi longsor. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Polisi yang berpakaian bebas langsung menjatuhkan Pilizaro dari sepeda motornya. Langkah ini dilakukan setelah anggota Satreskrim Polresta lainnya datang ke lokasi dengan mobil. Awalnya, polisi yang berpakaian bebas pura-pura bertanya alamat ke Pili dan berupaya mengulur waktu. Karena jika ditangkap tanpa adanya polisi lain, Pili dan temannya sangat mudah untuk kabur karena masing-masing mengendarai sepeda motor. Sedangkan polisi yang menghadangnya hanya seorang diri. Pilizaro ditangkap setelah polisi memperoleh beberapa laporan kemalingan di daerah Kotokacia, pinggiran Kota Padang. Informasi dari salah satu korban, polisi bisa mengidentifikasi Pili karena modus yang dilakukan adalah mengupak atau membongkar paksa rumah korbannya. Untuk sementara, polisi baru menyita 2 buah telepon genggam yang dicuri Pili 2 hari lalu. Diduga barang bukti ini akan terus bertambah karena pengakuan Pili, bujangan ini telah menyatroni rumah korbannya belasan kali. Salah satu ruangan di rumahnya kemudian melihat plafon jendela terbuka, kemudian didapati bahwa 2 unit handphone sudah hilang. Tim Klewong Polresta Padang melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi, kemudian kita lakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut dan kita amankan barang bukti beserta alat yang digunakan pelaku untuk melakukan aksinya. Kita kenakan 363 KUHP. Polisi juga menembak kaki pelaku karena bertele-tele saat diinterogasi di lokasi. Usai ditembak, Pili dengan lancar membeberkan aksinya. Pili diduga akan meringkuk di penjara dengan waktu yang lama karena polisi menjeratnya dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Ladang cabai di Payakumbuh mendapat perhatian ekstra dari pemiliknya. Jika sebelumnya tak pernah pemilik ladang menginap dan menjaga cabai, namun kini suasananya berubah. Pemilik ladang tak lagi tidur di rumahnya, tapi menjaga buah cabai agar tak dicuri. Ini dilakukan
karena pencuri telah menjadikan ladang cabai sebagai sasaran baru. Maklum, tingginya harga cabai menjadi penyebab pencuri mengalihkan sasarannya. Seperti yang dialami seorang petani di daerah Payolinyam, Payakumbuh. Buah cabai di ladangnya dipetik oleh pencuri. Menurut Ricky Naldo, petani yang menjadi korban pencurian, dirinya telah beberapa hari menginap di ladang agar tidak dicuri. Namun karena pada Senin malam hujan deras, Ricky pulang ke rumahnya yang tak jauh dari ladang. Saat kembali ke ladang menjelang subuh, cabai-cabai di sekitar ladangnya telah berserakan dicuri orang. Aksi pelaku sempat dipergoki warga yang tinggal berdekatan dengan ladang cabai. Karena ketahuan, pelaku langsung kabur membawa cabai yang sudah dipetiknya. Menurut Ricky, setidaknya pencuri berhasil membawa kabur 10 kg cabai. Kejadiannya semalam tuh pas setengah 11 dari sini udah jaga-jaga juga. Pas balik pulang lagi, rencananya tengah malamnya mau balik lagi dini hari sini. Karena hujan deras sudah ketiduran. Jam setengah 5, jam 4:15 balik sini lagi. Tengok di sana udah ada nampak tanda-tandanya yang hilang, yang berserak. Langsung tengok ke sini ternyata banyak yang berserak di sini. Udah patah-patah sama canggahnya dan dahannya udah patah-patah semua. Dia kayaknya naruhnya di atas pematang situ. Udah berserak-serak cabai mudanya di situ. Dalam beberapa hari terakhir, harga cabai terus merangkak naik. Hal ini disebabkan banyak petani yang gagal panen karena perubahan cuaca dan tidak masuknya pasokan cabai dari luar daerah. Sri Louis melaporkan dari Payakumbuh. Dianggap mengganggu pengguna jalan, 3 badut yang kerap mengemis di persimpangan jalan dan lampu merah yang ada di Kota Padang ditangkap anggota Satpol Pamong Praja. Salah satunya ditangkap di Jalan Sudirman. Badut ini ditangkap dan dibawa ke kantor Satpol Pamong Praja Padang. Mereka meminta uang kepada pengendara di jalan-jalan raya. 2 badut lainnya ditangkap di Simpang Alai. Para badut ini ditangkap karena mengganggu ketertiban dan melanggar peraturan daerah. Aksi yang mereka lakukan juga dianggap berbahaya bagi keselamatan pengguna jalan dan diri mereka sendiri. Menurut pengakuan seorang badut, busana badut mereka beli dari kantong sendiri. Dalam sehari, mereka bisa meraup uang rata-rata Rp300.000. Bagi pelanggar-pelanggar perda seperti pengemis, andal, badut-badut yang sifatnya meresahkan masyarakat dan mengganggu tata tertib lalu lintas. Memang tidak diperbolehkan, karena kalau mereka diperbolehkan setiap persimpangan, nah berarti akan mengganggu kenyamanan bagi masyarakat. Nah, artinya sekarang masyarakat kita himbau lagi, jangan memberi. Nah, kalau masyarakat mau memberi, berarti ada peluang bagi mereka untuk berdiri di sana. Sama dengan pengemis, keberadaan mereka di persimpangan jalan karena pengemudi dan pengendara kerap memberikan uang. Satpol PP mengimbau masyarakat untuk tidak memberi uang kepada para badut, pengemis, dan pengamen. Dengan demikian, mereka akan kehilangan mata pencarian dan persimpangan jalan di Kota Padang juga terbebas dari keberadaan mereka. Alfi melaporkan dari Padang.